Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al muhtaramun wal mukarramun, para habaib yang hadir pada malam ini, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman bin Yusuf Al-Mahdali dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai tamu kita. Alhamdulillah berada di tengah-tengah kita semua bersama rombongannya, yang juga Al-Habib Fauzi Al-Madihij wal Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf wal Habib Nizar bin Abdullah As-Segaf, dan juga Al-Habib Ayyid Ibaham Ibaham Al-Kaf, panggilannya Habib Ayyid. Dan para habaib yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, serta para tuan guru. Alhamdulillah malam ini kita kembali hadir bersama-sama di majelis rutinan kita semua. Mudah-mudahan insya Allah dengan mengikuti dari awal sampai hari saat ini, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan dan juga disehatkan badan kita. Amin, amin ya rabbal. Dan juga segala macam penyakit serta wabah termasuk virus corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan lebih lain juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan langkah kita untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana kebiasaan kita untuk istiqomah, sekalipun ada tamu tetap kita baca kitabnya untuk mengambil keistiqomahan kita. Bahwa pada malam ini kita sampai kepada pembahasan solat sunnah, yaitu sudah solat tasbih. Solat tasbih kemarin baru separuh, ada tamu Alwi Barakbah. Sekarang kita lanjutkan ya. Ada tamu lagi, alhamdulillah. Majelis kita ini sudah mulai didatangi oleh para tamu, para habaib, para ulama. Mudah-mudahan insya Allah kampung kita ini barokah. Amin ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Uqramah an Abi Abbas, dari an Abdullah bin Abbas. Jamaah sekalian, Abdullah bin Abbas ini, Abdullah itu sepupunya Nabi ya. Karena Abbas adalah saudara dengan bapaknya Nabi. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ya sudah. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau Abbas bin Abdul Muttalib ini, itu umurnya Nabi dengan beliau kurang lebih beda tipis. Beda 3 tahunan aja kurang lebih. Karena Abdullah bapaknya Nabi itu punya saudara 10. Paling sulung atau paling adik, paling kecil, paling muda adalah Abbas. Nah, inilah yang masuk Islam di masa Nabi. Ya. 10 orang itu ada yang masuk Islam, yaitu Abbas. Kemudian siapa lagi? Ya, bujur 100 ya. Nah, itu yang masuk Islam.
Ada juga paman Nabi tidak masuk Islam. Siapa? Abu Lahab. Itu Abu Lahab ada juga. Jadi Rasulullah manusia mulia, ya kan? Diberi amanah untuk menyampaikan risalah, ternyata ada dari keluarga dekat beliau juga tidak mendapatkan hidayah, yaitu Abu Lahab. Nah, jadi tugas kita cuma menyampaikan. Pian seberataanlah yang mau menerima atau tidak, mau melaksanakan atau tidak. Nah, disampaikan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan lil Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, itu ujarnya kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Apa kata beliau? Ya Abbas, ya Ammah. Kadang dipanggil Abbas. Rasulullah manggil ngarangnya, itu berarti kan agak kurang lebih, ya, seumuran lah. Kalau kita seumuran itu biasanya dipanggil nama, ya kan, seumuran. Tapi di samping disebutkan namanya, juga disebut ya Ammah, wahai pamanku. Nah, disebutkan juga. Jadi disebut nama, disebut juga pamannya. Ala a'taika, apakah ingin aku beritahukan atau berikan kepada engkau ya Ammah, wahai paman, ya, di mana satu amalan, satu pekerjaan yang memberikan pahala yang luar biasa. Artinya itu asyra khisalin, 10 kebaikan, ya, 10 kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza anta fa'alta zalika, wahai Ammah, wahai paman, apabila engkau kerjakan ini, ghafarallahu laka, maka Allah mengampunimu zambaka, dosa-dosamu. Nah, dipadakan kayak gitu. Jadi kalau engkau melakukan ini, maka engkau akan diampuni dosa-dosamu, awwaluhu wa akhiru, yang awal, yang pertama, wa akhiru, yang ataupun yang akhir. Yang dulu, ya. Yang awal wa akhiru. Wa qadimuhu wa hadisu, yang lawas ataupun yang baru. Adalah kira-kira baru dosa dilakukan. Ibu-ibu, adalah kira-kira hari ini dosa dilakukan. Banyak atau dikit? Wallahu a'lam, ya. Umpama nih, hari ini tadi nah, sejak kita bangun sampai malam ini ada enggak dosa yang kita lakukan? Misal, kalau seumpama ada, ini masuk. Wa qadimuhu, yang lewat dan bahkan yang baru. Wa khata wa amaduh, sengaja atau tidak. Ya. Wa shagir wa kabir, sedikit ataupun besar, kecil atau besar. Wasir wa alaniyah, rahasia, tidak diketahui atau yang diketahui. Ya, adalah kan? Ada kita membuat itu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antu sholliya arba'a raka'atin, maka hendaklah engkau salat 4 rakaat. Nah, itu diminta Nabi, wahai pamanku. Itu artinya juga wahai kita seberataan, kalau mau diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah, kecil besar, sengaja tidak sengaja, yang dulu bahkan sekarang ini, maka sebaiknya kita melaksanakan sholat 4 rakaat. Takra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitabi, di mana engkau membaca dalam rakaat pertama itu adalah suratul Fatihah, kemudian surah yang lain, surah-surah pendek terserah aja mana, ya kan? Kemudian fa iza farakta minal qiraati, kalau sudah selesai baca suratul Fatihah, setelah selesai baca surah, misalnya Qul ya ayyuhal kafirun misalnya, atau apa misalnya, maka apa kata Nabi? Bahwa fi waqul wa anta qaimun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Nah itu. Jadi rakaat pertama dibaca setelah baca surah misalnya Al-Falaq, An-Nas atau apa selesai, kita masih berdiri tegak, belum ruku, maka kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu berapa kali? Ya. Yang biasa ngelaksanakan ingat. Yang jarang lupa. 15. Nah. Adakah yang benar nih? Nah, ya kalau jadi itu rakaat pertama selesai surah kita baca subhanallah atau tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian ruku. Baca ruku subhana rabbil azim wa bihamdi. Baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak berapa kali? 10 kali. Nah, 10 kali. Habis ruku, bahasa Indonesianya sudah, bahasa Indonesianya aja. Habis ruku, bangun dari ruku, i'tidal. Baca lagi 10 kali. Kemudian selanjutnya summa tasjudu, kemudian sujud. Turun kita sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Baca lagi tasbih sebanyak 10 kali. Banyak kalinya nih. Ya. Yang penting banyak kalinya. Nanti dikali aja sudah ya. Sudah dari sujud, bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud. Habis bacaannya Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ani warzuqni wajib'afini. Subhanallah sebanyak 10 kali lagi. Sujud lagi 10. Bangun dari sujud, duduk istirahat. Baca 10. Baru berdiri. Jadi satu rakaat berarti berapa? 75. Nah, itu rakaat pertama. Ini 4 rakaat. Sanggup enggak? Ini 4 rakaat. 75 kali aja ini enggak tahu sudah ini mungkin langsung hitam kita punya kepala. Ya, Allah alam ya, umpama. Ya, insya Allah kita sudah pernah lakukan itu ya. Ya, udah pernah. Nah, itu. Jadi rakaat pertama. Terus habis itu selesai lagi surah rakaat kedua. Baca lagi sebanyak 15. Nah, sampai selesai salam 4 rakaat kali 75 itu sama dengan 300 tasbih. Ya kan? Banyak luar biasa tuh. Orang dalam hadis Nabi aja bahwa khafifatani kalimatani 2 kalimat ringan ya. Itu tasbih subhanallah alhamdulillah itu lebih berat daripada segala isi dunia ini. Nah, sekali baca tuh luar biasa pahalanya itu. Apalagi 300 kali dalam keadaan Nah, inilah rahasianya Allah. Kadangkala kalau kita berzikir sendiri agak malas. Berzikir sendiri agak malas. Tapi kalau dalam sholat mau tidak mau terpaksa atau tidak kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu. Nah kemudian bagaimana pendapat ulama terkait dengan masalah ini? Di antara imam-imam, di antaranya Imam Syafi'i ataupun Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, ada yang memakai 4 rakaat sekaligus. Dikerjakan di siang hari atau di malam hari. Boleh. Tapi Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, Nawawi ini ulama yang juga pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan pengikut Syafi'iyah. Bahwa beliau lebih menerima, lebih melakukan masna 2 rakaat. Di malam hari dikerjakannya 2 rakaat baru salam, tambah lagi 2 rakaat, salam lagi. Nah, 4, sama-sama 4. 2 rakaat. Kalau di siang hari 4 rakaat langsung. Nah, jadi agak bagus kalau ada jedahnya ya.
Kalau langsung 4 itu luar biasa juga. Nah, kita ambil contoh dalam hadis bahwa sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya kayak taraweh, ada 4 rakaat langsung. Tapi yang masyhur, yang umum dipakai oleh kita 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, salat tasbih boleh 4 rakaat sekaligus, tapi yang kita biasa pakai 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kira-kira kayak gitulah ya. Jadi, nah kemudian dikatakan bahwa kalau misalnya fa illam tastati fi kulli yaumin, apabila engkau tidak sanggup sehari, setiap hari, sanggup kira-kira enggak? Siapa yang sanggup setiap hari? Alhamdulillah. Ada yang angkat tangan tuh. Luar biasa yang sanggup setiap hari sholat subuh aja. Sholat subuh aja gimana? 2 rakaat juga sholat subuh. Tapi sholat subuhnya jam 7. Ya Pak, apalagi sholat tasbih. Misalnya lah, umpama kita nih. Umpama aja. Kalau di sini nggak ada yang kayak itu. Ya di sini semuanya ahli sholat. Ya. Amin ya Rabbal. Kemudian kalau tidak sanggup sekali sehari, fi kulli Jum'atin, setiap Jumat. Artinya sekali Jumat. Ya setiap malam Jumat lah. Nah, kan? Kalau seumpama. Kalau tidak sanggup setiap Jumat, ya fi kulli fi kulli sanatin marrah, setiap tahun. Oh sekali setahun aja. Kan luar biasa tadi ini. 4 sehari nggak sanggup, setiap minggu. Nggak sanggup, setiap tahun aja. Nah, ini yang setiap tahun ini yang dibijaksanai oleh masjid-masjid setiap Ramadan, begitu malam-malam ganjil ada sholat sunnah sholat sunnah hajat, sholat sunnah macam-macam dah. Nah, itu biasanya tuh. Itu dibijaksanai. Ini ada kaulnya, ini hadis. Ini hadis. Jadi nggak salah cuma sekali aja. Sekali tidak salah. Kalau tidak sanggup sekali setahun. Nih masih ada nih. Masih mau nggak? Masih mau? Atau titik ini tadi, titik. Ini ternyata masih di sini. Kalau tidak sanggup, maka taf'al fi umurika marrah. Nah, sekali seumur hidup. Ya Allah, begitu pemurahnya Allah, tidak memaksakan kepada hambanya yang telah memberikan mata bisa melihat, yang telah memberikan mulut yang bisa bicara, yang telah memberikan akal bisa mendapatkan apa saja, diminta untuk hanya sekedar sujud. Allah masih memberi hanya sekali seumur hidup. Ya Allah, malu rasanya kita ini kepada Allah. Malu. Supaya kita tidak malu, gimana kalau kita coba pada malam Jumat depan? Ya, ini ya kita coba. Ya, ini khawatir banyak nggak datang nih. Ini banyak kita coba. Insya Allah sepakat tanggal 31 Desember kita sholat tasbih. Takbir. Oh ini Allah alam lah. Ini ba'da isya ya. Kita cobalah sholat tasbih tepat malam Jumat. Kita coba sholat tasbih. Dan insya Allah juga pada malam 31 Desember itu juga berdasarkan kesepakatan pengurus itu akan diadakan pengajian rutin dan haul. Al-Habib Faharuddin bin Sahil Jamalul Lail, wal Habib Mustafa bin Segab Al-Idrus, wal Habib Toha bin Salih Al-Habsyi, wal Habib Ali bin Abdullah bin Al-Qadrih Jamalul Lail. InsyaAllah malam Jumat yang akan datang. Dan juga InsyaAllah
Mudah-mudahan tidak ada halangan, ada door prize-nya. Nah, ya ayo. Mau door prize-nya atau sholat tasbih? Ya sudah, ya baik, ya kira-kira itulah. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kita